Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintan Satrio dengan NPM 4424210040. Saya ingin mempresentasikan tugas yang kemarin, yaitu aljabar linear, transformasi linear. Berikut anggota kelompok saya. Yang pertama ada Dimas Maulana, Chelsea Budiman, Orlando Tanjung, dan saya sendiri Lintang Satrio. Outline untuk yang pertama pendahuluan dan definisi transformasi linear. Yang kedua ada konsep dasar transformasi linear, jenis-jenis transformasi linear, dan yang terakhir kesimpulan aplikasi. Pendahuluan dan definisi transformasi linear. Linear adalah fungsi yang memetakan vektor dari satu ruang ke ruang lain dengan mempertahankan operasi penjumlahan dan perkalian skalar. Syarat linear yaitu yang pertama ada aditivitas, yang kedua ada homogenitas, dan berikut contoh umumnya. Lalu ada konsep dasar transformasi linear, pemetaan antar ruang faktor. Transformasi linear memetakan vektor dari ruang asal domain ke ruang hasil kodomain. Yang kedua, matriks sebagai operator. Setiap transformasi linear dapat dipresentasikan sebagai perkalian matriks dengan vektor. Yang ketiga ada komposisi dan inverse. Berikut caranya. Yang keempat, ciri-ciri utama selalu memetakan titik asal 0,0, dapat mengubah bentuk rotasi, cermin, skala, geser, tanpa melanggar linearitas. Digunakan untuk input transformasi, geometri, grafika komputer, dan sistem linear. Berikutnya ada jenis-jenis transformasi linear translasi. Pengertiannya, translasi adalah perpindahan setiap titik suatu objek dengan jarak dan arah tertentu. Setiap titik pada bangun digeser sejauh vektor tertentu tanpa perubahan bentuk, ukuran, maupun arah. Berikut model umumnya dan contohnya. Penyelesaiannya, yang pertama tentukan vektor translasi A, B. Tambahkan nilai A pada koordinat X dan B pada koordinat Y. Diperoleh titik hasil translasi X, Y. Jenis-jenis transformasi linear. Ada rotasi. Rotasi adalah perubahan titik dengan cara memutarnya terhadap pusat tertentu. Biasanya titik asal 0,0 dengan sudut rotasi tertentu. Berikut model umum dan contohnya. Penyelesaiannya tentukan sudut rotasi dan arah putaran, gunakan rumus transformasi rotasi, hitung hasil substitusi nilai X, Y, cos, dan sin. Yang kedua ada refleksi. Transformasi refleksi pencerminan titik atau bangun terhadap garis tertentu, seperti sumbu X, sumbu Y, atau garis Y sama dengan X. Berikut modelnya dan contohnya. Penyelesaiannya tentukan garis cermin yang digunakan, gunakan rumus refleksi sesuai sumbu, substitusikan nilai titik. Yang ketiga ada dilatasi penskalaan. Dilatasi adalah perubahan ukuran, memperbesar atau memperkecil suatu objek terhadap titik pusat tertentu, biasanya 0,0. Bentuk bangkitan atau yang disebut dengan shear. Shear atau pergeseran adalah perubahan posisi titik sehingga bentuk objek menjadi miring, tapi luas dan ukuran sisi tetap sama, biasanya digunakan untuk membuat efek kemiringan. Berikut model umum dan contohnya. Tentukan model penyelesaiannya, tentukan arah shear X atau Y. Gunakan rumus sesuai arah geser. Substitusikan nilai X, Y, dan faktor K. Kegunaan transformasi linear. Desain grafis dan animasi, rotasi skala, dan refleksi. Robotika dan navigasi, analisis sistem linear dalam fisika dan teknik, pemodelan ekonomi, dan data science. Transformasi linear membantu menganalisis data, posisi, dan bentuk secara sistematis di berbagai bidang ilmu. Berikut kesimpulannya.
Transformasi linear merupakan alat penting untuk memahami dan mengendalikan perubahan bentuk secara matematis dan sistematis. Transformasi linear mempertahankan sifat linearitas. Semua transformasi dapat dipresentasikan dengan matriks. Jenis umumnya ada translasi, rotasi, refleksi, dilatasi. Digunakan luas dalam sains, teknik, dan komputer grafis. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf juga Ibu, saya memakai laptop teman saya yang bernama Arik.